Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengetahuan bahan pangan, di mana nanti kita akan membahas berbagai hal mengenai bahan pangan hewani maupun bahan pangan nabati dalam waktu 1 semester. Ilmu pengetahuan bahan pangan adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik dan kimia bahan makanan, baik nabati maupun hewani. Nah, di sini nanti kita juga akan membahas terkait dengan nilai gizinya, bagaimana pengolahannya, kemudian keamanan bagi konsumen, sehingga akan dapat dihasilkan bahan makanan dan hasil olahan yang dapat dipertahankan atau diperbaiki mutunya. Komponen dalam bahan pangan ada banyak. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Nah, karbohidrat ini menentukan karakteristik bahan makanan, baik rasanya, kemudian jadi manis, teksturnya, ataupun juga warna. Slide ini menunjukkan beberapa contoh makanan sebagai sumber karbohidrat. Di sini kita bisa melihat mie, baik mie instan ataupun mie telur dan sebagainya. Kemudian ada nasi, kemudian ada tepung terigu, ada umbi, kemudian ada kentang, jagung, kemudian pasta dan sebagainya. Yang komposisi bahan penyusunnya sebagian besar adalah berupa karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat ada berbagai macam. Yang pertama adalah monosakarida, di mana monosakarida tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sumber dari monosakarida itu adalah sari buah dan tanaman, kemudian madu. Nah, jenis karbohidrat yang kedua yaitu disakarida. Disakarida itu merupakan senyawa yang disusun oleh 2 senyawa monosakarida. Misalkan di sini ada sukrosa yang tersusun dari glukosa dan fruktosa, contohnya adalah gula sirup. Kemudian maltosa itu disusun dari glukosa dan glukosa, contohnya adalah biji yang berkecambah. Kemudian laktosa itu disusun dari galaktosa dan glukosa, contohnya adalah susu. Nah, disakarida ini harus diubah menjadi gula sederhana sebelum diserap ke aliran darah. Jenis karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penguat tekstur. Contoh polisakarida sebagai penguat tekstur adalah selulosa, pektin, dan lignin. Kemudian polisakarida juga merupakan sumber energi. Contoh dari polisakarida sebagai sumber energi yaitu pati yang ada dalam bahan pangan nabati, kemudian dekstrin dan glikogen yang ada pada bahan pangan hewani. Pati merupakan salah satu bentuk polisakarida. Sifatnya adalah dia tidak mempunyai rasa, sehingga ketika Anda mencicipi seperti tepung maizena, tepung tapioka, maka rasanya itu enggak ada. Yang kedua adalah sebagai sumber energi, di mana 1 gram itu setara dengan 4 kalori. Sifat yang ketiga yaitu tidak larut dalam air. Kemudian dengan panas itu akan membentuk gel. Jika dipanaskan akan terjadi gelatinisasi dan tidak sama sifatnya. Ada 2 jenis pati. Yang pertama adalah amilosa yang memiliki rantai panjang dan dapat membentuk gel. Kemudian amilopektin yang memiliki rantai bercabang dan bersifat lekat. Nah, pada slide ini kita akan melihat bahwa adanya perbedaan antara struktur amilosa dan amilopektin. Pada struktur yang di atas yaitu amilosa, sehingga dapat kita lihat bahwa strukturnya itu adalah lurus. Kemudian pada gambar yang di bawah itu adalah struktur amilopektin, di mana dia memiliki struktur yang bercabang. Pada slide ini kita akan melihat adanya perubahan bentuk granula pati. Mulai dari gambar 1 yang mentah, kemudian gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, 7, dan 8. Di sini kita akan melihat adanya perubahan bentuk granula pati
ketika granula tersebut dipanaskan. Sehingga ketika kita melihat gambar 7 dan gambar 8, maka granulopati itu tidak seperti ketika mentah, karena ada proses pemanasan yang dapat mengakibatkan terjadinya gelatinisasi. Pektin dan gam. Pektin dan gam itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah terdapat pada sayuran dan buah. Yang kedua, larut dalam air, terutama air panas. Yang ketiga, jika ditambahkan asam dan gula, maka akan membentuk gel. Sehingga inilah yang digunakan atau dimanfaatkan oleh orang untuk membuat jam atau selai, karena sifat dari pektin dan gam itu ketika ditambahkan dengan asam dan gula, maka akan membentuk gel. Sifat yang keempat adalah gam dalam rumput laut itu adalah agar-agar. Kemudian jika ditambahkan dalam makanan, maka dapat digunakan sebagai zat pengental atau penstabil dalam makanan yang diolah oleh manusia. Pada gambar ini kita dapat melihat adanya beberapa contoh dari buah yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi selai dan jam. Misalkan kita bisa membuat selai atau jam dari stroberi, selai atau jam dari nanas dan sebagainya, dengan memanfaatkan tadi adanya pektin, adanya gula, dan adanya asam, karena dapat membentuk suatu gel yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan jam ataupun jelly. Nah, di sini kita akan dijelaskan bagaimana peranan keseimbangan dari asam itu dapat membantu pektin untuk terlepas dari buah. pH ideal atau derajat keasaman ideal untuk pembuatan jam atau jelly adalah antara 3,2 dan 3,4. Tanpa adanya lingkungan yang asam, maka gel atau jelly tidak dapat membentuk gel. Nah, di sini kita juga bisa melihat peranan gula, bahwa gula itu dapat larut dalam jus buah. Kemudian gula berdampak pada keseimbangan cairan di dalam sel-sel. Nah, di sini air dilepaskan dari buah dengan adanya keberadaan dari gula. Dan di dalam air sehingga pektin pun juga akan dilepaskan. Nah, adanya keseimbangan antara gula dan juga asam ini merupakan titik kritis terbentuknya gel. Sehingga dengan adanya keseimbangan asam, adanya gula, adanya panas, maka ini dapat merupakan suatu kolaborasi yang baik untuk membentuk jam atau jelly. Selulosa. Selulosa ini merupakan penyusun struktur jaringan bersama-sama dengan hemisulfur selulosa, kemudian pektin dan protein. Nah, selama proses pematangan ini selulosa mengalami perubahan tekstur. Kemudian beberapa turunan dari selulosa adalah karboksimetil selulose yang biasanya kita manfaatkan sebagai zat pengental, kemudian penghalus tekstur pada pembuatan es krim sehingga kristal-kristal laktosa itu menjadi lebih halus. Nah, glikogen merupakan jenis karbohidrat yang terdapat dalam pangan hewani, yaitu terdapat dalam hati, otot, dan sifatnya adalah larut dalam air. Tadi dijelaskan di depan bahwa kalau karbohidrat dalam nabati disebut dengan pati, sedangkan karbohidrat dalam bahan pangan hewani itu adalah glikogen. Nah, glikogen ini terdapat pada otot manusia dan juga pada hewan. Dan glikogen ini juga merupakan penentu kualitas daging hewan. Serat pangan. Serat pangan kadang kita familiar dengan nama dietary fiber. Serat pangan ini tahan proses hidrolisis oleh enzim dalam lambung dan usus. Sumber dari serat pangan adalah dinding sel sayuran dan buah-buahan. Nah, fungsinya adalah mengeluarkan asam empedu, kemudian menyerap air, dan mengurangi risiko sembelit. Karamelisasi. Karamelisasi itu adalah perubahan atau proses yang terjadi ketika karbohidrat itu dilakukan pemanasan atau pengolahan. Nah, karamelisasi adalah ketika sukrosa
itu dipanaskan di atas titik leleh, maka sukrosa tersebut akan mengalami perubahan fisik sehingga menghasilkan karamel. Nah, karamelisasi ini dapat terjadi tanpa air, sedangkan sirup itu akan mengalami karamelisasi dengan pemanasan yang cepat. Proses ini digunakan secara ekstensif pada produksi confectionery, sehingga kita lihat bahwa overheating dapat menyebabkan warna gelap dan pahit, sehingga ketika kita akan membuat karamel maka harus diatur suhunya. Ketika suhunya tepat, maka karamelnya itu akan tidak berwarna coklat muda, sedangkan ketika menjadi overheating maka dampaknya adalah rasanya menjadi pahit, kemudian warnanya juga menjadi gelap. Gelatinisasi. Ketika pati dicampur air dan dipanaskan, maka butiran pati akan mengembang dan akhirnya pecah, menyerap cairan yang kemudian mengentalkan campuran. Pada saat pendinginan, jika pati yang digunakan cukup, maka akan terbentuk gel. Bisa kita lihat di sini ada beberapa, misalkan pada pembuatan jenang sumsum itu dari tepung beras, atau pada pembuatan puding. Ini pati itu bisa mengalami gelatinisasi karena dicampur dengan air kemudian dipanaskan. Ini ada beberapa contoh produk-produk pati yang mengalami gelatinisasi, misalkan pada pembuatan bubur atau jenang, pada pembuatan puding. Ini ada terlihat beraneka macam jenis puding yang didasarkan pada prinsip gelatinisasi pada pati. Dekstrinasi. Dekstrinasi itu terjadi ketika asam amino dan glukosa kemudian ada proses pemanasan, maka dapat mengakibatkan terbentuknya dekstrin dan terjadi perubahan warna, berpengaruh pada rasa dan juga berpengaruh pada aroma karena adanya reaksi Maillard. Bisa kita lihat di sini ada warna coklat, perubahan warna coklat pada beberapa jenis produk roti ketika ada pemanasan. Di situ ada senyawa, ada asam amino dan ada glukosa. Nah, fungsi karbohidrat yang lain adalah sebagai pengawet. Jika gula digunakan dalam konsentrasi yang tinggi pada suatu makanan, maka dia dapat menghambat mikroorganisme dan dapat berfungsi sebagai pengawet. Di sini bisa kita lihat berbagai macam contoh bahan makanan yang menggunakan gula untuk pengolahannya, sehingga bisa berdampak menghambat mikroorganisme dan juga sekaligus dapat mengawetkan makanan tersebut. Di sini contohnya ada manisan, baik manisan basah maupun manisan yang kering. Selain karbohidrat juga kita ada protein. Di sini bisa kita lihat berbagai macam sumber protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Di sini bisa kita lihat bahwa telur, kemudian udang, kemudian daging ayam, daging sapi, daging ikan, ini merupakan berbagai macam contoh sumber protein hewani. Sedangkan tahu, ada tempe, kemudian ada kacang-kacangan yang lain, ini merupakan beberapa macam contoh protein nabati. Protein itu memiliki beberapa macam fungsi. Yang pertama adalah sebagai sumber energi, di mana 1 gram sama dengan 4 kalori. Yang kedua sebagai zat pembangun, yang membentuk dan mempertahankan jaringan dalam tubuh. Yang ketiga adalah zat pengatur, yaitu enzim. Yang keempat adalah alat pengangkut, misalkan terdapat pada hemoglobin, kemudian yang dapat mengangkut oksigen dalam eritrosit, kemudian mioglobin itu mengangkut oksigen dalam otot.
Beberapa macam sifat protein. Yang pertama adalah protein dapat berubah oleh zat kimia dan fisik. Misalkan saja pada pembuatan tahu, itu protein dapat mengendap. Yang kedua, protein dapat rusak oleh panas yang berlebihan, bahan kimia, dan pengadukan. Misalkan susu ketika ada asam dan dipanaskan, maka akan berkoagulasi. Yang ketiga, yaitu sifat protein itu dapat membentuk selaput atau film. Misalkan saja ketika putih telur dikocok, maka udara terhalangi sehingga dapat membentuk busa. Sifat yang keempat, yaitu dapat terpecah menjadi molekul sederhana. Misalkan pada pembuatan keju, itu ada pemecahan protein namun ke arah yang baik. Nah, pembusukan daging termasuk juga pemecahan molekul protein menjadi molekul yang lebih sederhana, tetapi merupakan contoh dekomposisi protein yang cenderung bersifat negatif. Denaturasi terkait dengan protein, yaitu proses berkurangnya struktur tersier dan sekunder protein yang disebabkan karena tekanan eksternal, panas, dan senyawa, baik itu asam kuat, basa, maupun garam. Koagulasi ini terkait dengan protein. Koagulasi merupakan kelanjutan dari denaturasi dan bersifat tetap. Misalkan telur ketika dipanaskan, maka telur dapat mengalami denaturasi, sehingga ketika berlanjut prosesnya maka dapat mengalami koagulasi, di mana telur tersebut akan menjadi padat dan tidak dapat kembali lagi menjadi cair. Jadi bisa kita lihat ada beberapa macam, misalkan yogurt, kemudian telur, kemudian ada daging, dan sebagainya. Pembentukan gluten ini juga masih terkait dengan protein. Protein yang membentuk gluten adalah protein yang ada dalam tepung terigu. Gliadin dan glutenin dapat membentuk gluten yang kuat dan elastis serta membuat kerangka kue. Di sini bisa kita lihat berbagai macam produk yang memanfaatkan pembentukan gluten. Ada roti tawar, ada berbagai macam jenis roti atau pastry yang memanfaatkan adanya gliadin dan glutenin yang dapat membentuk gluten, sehingga bisa kita lihat bahwa akan membentuk suatu kerangka kue dan tekstur yang diinginkan oleh si pembuat kue tersebut. Gluten development. Gluten yang terbentuk itu tidak memerlukan elastisitas sehingga hanya membangun gluten tetapi tidak membentuk gluten. Di sini dapat kita lihat beberapa contoh produk yang memanfaatkan, misalkan pada pembuatan cake dan sebagainya. Beberapa macam contoh sumber lemak, di sini bisa kita lihat ada buah alpukat, ada berbagai macam kacang-kacangan, kemudian ada olive oil, kemudian ada mentega, yang ini merupakan berbagai macam contoh sumber lemak. Lemak dan minyak dari sudut gizi itu merupakan penghasil kalori yang terbesar. 1 gram sama dengan 9 kalori. Kemudian lemak dan minyak juga merupakan zat yang licin. Bisa Anda lihat bahwa ketika Anda memegang lemak atau minyak, maka Anda bisa merasakan bahwa itu merupakan senyawa atau zat yang licin. Kemudian juga tidak larut dalam air karena ada perbedaan berat jenis. Kemudian dalam jumlah sedang, maka akan memberikan cita rasa yang baik. Kemudian paling lambat dalam meninggalkan perut. Lemak dan minyak juga merupakan pembawa untuk beberapa macam vitamin, yaitu A, D, E, dan K. Kemudian juga mengandung pengemulsi. Beberapa sifat lemak, yaitu yang pertama, dengan pemanasan, maka akan mengalami pencairan perlahan-lahan. Yang kedua, jika dipanaskan, maka pertama akan berasap, kemudian akan memijar, dan terakhir adalah akan terbakar. Dengan air dan udara membentuk emulsi. Jika lemak dalam air yang banyak, maka disebut dengan oil in water. Contohnya adalah susu, santan. Kemudian jika air dalam lemak yang banyak, maka kita sebut dengan water and oil. Misalkan adalah
mentega. Kemudian sifat lemak yang lain adalah sebagai pelicin dalam makanan. Dan yang kelima adalah sebagai shortening agent, akan mengempukkan jika tercampur dengan protein daging. Nah, beda lemak dan minyak yaitu ketika kita sebut lemak, maka dia bentuknya adalah padat pada suhu ruang. Namun ketika kita menyebut atau mengistilahkan minyak, maka berbentuk cair pada suhu gampang. Jenis lemak dan minyak yang pertama adalah minyak goreng. Minyak goreng ini merupakan penghantar panas, sehingga sering kita gunakan untuk misalkan menggoreng tempe, menggoreng minyak, ikan, menggoreng tahu, dan sebagainya, karena dia merupakan penghantar panas. Kemudian minyak goreng juga menambah rasa gurih, sekaligus bisa menambah nilai kalori dalam bahan makanan. Nah, mutu minyak goreng itu ditentukan oleh titik asap, yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk acrolein yang tidak diinginkan. Karena ketika terbentuk acrolein, maka akan menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Mutunya yaitu makin tinggi titik asap, maka makin baik mutunya. Nah, lemak atau minyak akan turun titik asapnya karena hidrolisis molekul lemak. Suhu atau titik asap dari minyak goreng itu sekitar 127 sampai 221 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mentega. Mentega terbuat dari krim susu yang manis atau asam melalui pengadukan. Nah, mentega ini termasuk dalam emulsi air dalam minyak atau water in oil, di mana proporsinya adalah 18% air terdispersi di dalam 80% lemak dan sejumlah protein sebagai emulsifier. Margarin. Margarin merupakan pengganti mentega. Namun demikian, rupa, bau, konsistensi, rasa, dan nilai gizi hampir sama. Lemak yang digunakan adalah lemak hewani, misalkan dari sapi, dari babi, atau lemak nabati, misalkan kelapa, bisa kelapa sawit, bisa kedelai, atau berbagai macam protein nabati yang mengandung lemak. Shortening adalah salah satu produk atau terkait dengan lemak. Ya, lemak itu akan melingkupi tepung untuk mencegah penyerapan air sehingga gluten tidak terbentuk dan adonan menjadi tidak elastis. Sehingga fungsi dari shortening itu adalah memutus terbentuknya gluten. Ini kita lihat bahwa berbagai macam produk-produk biskuit yang memanfaatkan shortening untuk memutus terbentuknya gluten sehingga tidak terjadi adonan yang elastis. Plasticity. Lemak itu tidak dapat mencair pada suhu yang tertentu, tetapi pada suhu kisaran. Nah, sifat ini disebut sebagai plasticity, dan ini merupakan karakter unik dari lemak. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa lemak itu akan cair pada suhu misalkan 80 atau 90, tidak, tapi berada pada ring suhu tertentu. Mengapa ada plasticity? Karena plasticity itu terjadi karena ada campuran dari triglycerid, yang setiap triglycerid itu memiliki titik leleh sendiri-sendiri, sehingga beberapa produk itu akan diformulasi dengan lemak yang memiliki titik leleh yang rendah, sehingga mereka dapat digunakan untuk beberapa macam produk, misalkan margarin atau beberapa macam coklat yang dapat leleh dalam mulut. Kemudian beberapa macam lemak juga memiliki titik leleh yang tinggi dan digunakan untuk memasak. Jadi bisa kita lihat bahwa plasticity dari suatu lemak itu berada pada ring suhu tertentu, dan itu disebabkan karena adanya campuran beberapa macam triglycerid, dan tergantung peruntukannya, apakah kita mau memilih yang titik lelehnya tinggi, itu bisa digunakan untuk memasak, ataukah yang memiliki titik leleh yang rendah, itu misalkan pada coklat, hanya kita
ketika kita mengkonsumsi coklat maka itu akan meleleh di mulut kita, atau ketika kita memasak menggunakan margarin maka ketika dipanaskan sebentar maka margarin tersebut sudah akan meleleh. Aeration, lemak dengan gula dapat membentuk krim dengan menangkap gelembung kecil untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Sehingga ini banyak dimanfaatkan untuk dekorasi cake yang memanfaatkan terbentuknya krim yang bisa dioleskan pada roti, kemudian dapat didekorasi, dapat dibuat lebih menarik. Kita juga mengenal adanya istilah flakiness. Flakiness itu adalah lemak yang digunakan untuk membuat lapisan pada produk. Mungkin Anda pernah membeli suatu produk pastry yang di situ kita bisa melihat lapis per lapis dari produk tersebut. Itu merupakan contoh lemak yang digunakan untuk pembuatan pastry. Nah, itu kita sebut sebagai flakiness. Lemak dapat mengalami kerusakan. Nah, apa yang menyebabkan lemak dapat mengalami kerusakan? Yang pertama adalah penyerapan bau. Bahan pembungkus itu dapat menyerap lemak, ya. Maka lemak akan teroksidasi sehingga rusak dan berbau. Ketika itu terjadi, maka bau itu akan diserap oleh seluruh lemak yang ada dalam bungkusan, sehingga satu kesatuan atau satu tempat lemak itu akan menjadi rusak. Yang kedua itu hidrolisis. Hidrolisis karena adanya air, adanya lemak, kemudian ada proses hidrolisis, maka akan menjadi asam lemak dan gliserol. Hal ini berdampak pada menurunnya mutu minyak, yaitu menurunnya titik asap. Kemudian bahan menjadi coklat dan lebih banyak menyerap minyak. Contoh ketika mungkin Anda menggoreng, kemudian ada proses hidrolisis tentunya di situ, karena ketika Anda menggoreng maka tentu biasanya ada air yang masuk, kemudian ada minyak ketika Anda panaskan, kemudian ada proses hidrolisis. Dampaknya apa? Ketika minyak digunakan berulang kali, maka produk yang nantinya akan Anda goreng maka akan menjadi lebih coklat, kemudian lebih banyak menyerap minyak. Kerusakan yang ketiga yaitu oksidasi. Penyebab oksidasi lemak dan minyak adalah bisa panas, bisa cahaya, bisa logam berat yaitu Cu, Fe, Co, dan Mn, atau bisa juga dengan enzim lipoksidase. Nah, oksidasi dapat merugikan, misalkan lemak bisa menjadi tengik, kemudian karena ada kerusakan maka umur simpannya juga akan menurun, kemudian potensi nilai gizi menurun, yang tadi 1 gram jadi 9 kalori, lah ini akan turun karena adanya proses kerusakan dalam minyak itu. Kemudian bersifat toksik bagi hewan coba. Proses oksidasi juga ada yang menguntungkan, misalkan pada teknologi penggorengan. Tingkat oksidasi tertentu itu diinginkan karena itu akan memberikan cita rasa yang khas. Misalkan Anda menggoreng tempe, tanpa adanya proses oksidasi maka cita rasa tempe itu tidak akan muncul, sehingga memang ada tingkat oksidasi tertentu yang memang diinginkan untuk memunculkan cita rasa dari produk yang digoreng. Kemudian pada pembuatan keju itu juga mengalami proses oksidasi yang akan berdampak pada pembentukan flavor yang diinginkan. Cita rasa khas dari keju itu akan muncul. Nah, bagaimana pencegahan oksidasi? Ya dengan menggunakan berbagai macam antioksidan. Nah, kemudian senyawa yang lain yang ada dalam tanaman ataupun dalam hewan adalah pigmen. Kita bisa melihat beberapa macam jenis pigmen. Yang pertama, ketika warnanya hijau maka itu adalah klorofil. Sifatnya adalah peka terhadap panas, kemudian dapat larut dalam lemak atau air. Kemudian ada pigmen yang kita sebut sebagai karotenoid yang berwarna kuning oranye. Nah, sifatnya adalah tahan panas, kemudian tidak larut dalam air. Pigmen yang lain yang
Sedang kita jumpai adalah antosianin yang berwarna ungu. Sifatnya adalah larut dalam air.